Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Purwantoro, mahasiswa akuntansi 2020 dengan NIM 20201211 dalam mata kuliah metode penelitian ingin mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul pengaruh motivasi pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Pertama, yaitu ada latar belakang. Variabel pertama yang saya bahas yaitu motivasi. Jadi, motivasi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kondisi atau tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin untuk berbuat dan berproduksi. Dikutip dari Jurnal Murti tahun 2015. Jadi, motivasi adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan dengan secara maksimal. Lalu variabel kedua yaitu tentang minat. Jadi minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau suatu situasi ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dikutip dari jurnal Silamudin 2012. Lalu variabel selanjutnya tentang pendidikan profesi akuntansi. Pendidikan profesi akuntansi atau disingkat dengan PPAK adalah pendidikan lanjutan pada pendidikan tinggi untuk mendapat gelar profesi akuntan yang harus dijalani setelah selesai menempuh pendidikan program sarjana atau strata 1 ilmu ekonomi pada jurusan akuntansi. Ini keputusan dari Mendiknas RI nomor 179 Undang-Undang 2001. Jadi pendidikan akuntansi juga ada banyak macam-macam pendidikan profesi akuntansi, antara lain yaitu akuntan publik, lebih dikenal sebagai akuntan eksternal. Profesi ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Karena bersifat independen, akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan akuntan publik lain perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, lalu ada konsultasi manajemen perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Lalu akuntan publik dibagi 3 juga, yaitu ada jasa asuransi, terus yang kedua itu ada jasa atestasi, lalu ada jasa non-ansurans, lalu yang kedua itu ada akuntan pemerintah. Seperti namanya, seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara, serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada akuntan pendidik. Jika dua profesi tadi yang saya sebutkan di atas lebih condong kepada profesi sebagai praktisi akuntansi, maka profesi yang satu ini berfokus di dunia pendidikan. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, pendidik juga dituntut
untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akuntansi dasar. Lalu ada akuntan internal, yaitu profesi akuntansi selanjutnya merupakan jenis yang kerap ditemukan pada perusahaan atau disebut dengan internal. Layaknya susunan organisasi, dalam perusahaan, akuntan internal juga menduduki suatu jabatan, baik itu staf hingga kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas dari akuntan internal adalah menyusun sistem keuangan perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran, hingga menandatangani masalah pajak. Yang kelima itu ada akuntan syariah, yaitu profesi akuntan syariah terbilang baru dan juga masih jarang ditemukan di Indonesia. Mereka biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariat Islam dalam mengelola sistem keuangannya. Lalu yang keenam itu ada akuntan pajak. Pada beberapa perusahaan saat ini membagi-bagi tugas akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu sub akuntan yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan adalah akuntan pajak. Akuntan pajak, mereka hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada pemberian gelar pada pendidikan profesi akuntansi. Indonesia pertama kali didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah atau perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat untuk menghasilkan akuntan yang proses pendidikannya sudah memenuhi syarat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun status istimewa tersebut telah dihapus pada tanggal 31 Agustus 2004 sampai sekarang berlaku secara universal pada perguruan tinggi yang pernah menelurkan gelar akuntan, sehingga para alumni jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi hanya memperoleh gelar sarjana ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179 Undang-Undang 2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. PPAK diharapkan akuntan lulus PPAK akan mempunyai konsep yang kuat dari pendidikan strata 1 dan mempunyai keterampilan profesi yang memadai sebagai akuntan. Berikut adalah kutipan dari Dalimun 2020. Jadi, pendidikan profesi akuntansi sangatlah penting bagi mahasiswa jurusan akuntansi, sebab pendidikan profesi akuntansi diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dan memberikan kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang lebih profesional. Kutipan dari Rahma Fitri tahun 2022. Tapi banyak perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang kualitas keilmuannya sangat baik, tetapi tidak dapat langsung mendapatkan gelar akuntansi. Alasan inilah yang membuat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang akuntan beregister negara untuk mengganti ketentuan sebelumnya tentang penyelenggaraan pendaftaran akuntansi pada register negara. Peraturan tersebut dibuat agar menjadi legal backup profesi akuntan dan panduan yang jelas mengenai tata kelola akuntan profesional, di mana dengan peraturan tersebut dapat membuat profesi akuntan di Indonesia semakin profesional dan berkualitas sehingga siap untuk menghadapi persaingan secara global dengan akuntan di belahan negara lainnya. Mungkin itu tentang penjelasan dari variabel pendidikan profesi akuntan. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut.
ada 3 masalah, yaitu masalah tentang motivasi, masalah minat, dan masalah sumber daya manusia. Jadi, masalah motivasi adalah mahasiswa akuntansi mungkin mengalami masalah motivasi untuk menjadi akuntan. Motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti minat, sikap, dan nilai-nilai individu, serta faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dan tekanan sosial. Lalu yang kedua itu ada masalah minat. Mahasiswa akuntansi mungkin memiliki minat yang rendah untuk menjadi akuntan, meskipun akuntan adalah profesi yang penting dan dibutuhkan oleh banyak perusahaan dan organisasi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan akuntan atau kurangnya informasi tentang peluang karir yang tersedia dalam profesi tersebut. Masalah sumber daya manusia, kita mungkin mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas di bidang akuntansi. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa, yang dapat mempengaruhi minat dan motivasi mereka untuk memilih karir sebagai akuntan. Jadi itu adalah identifikasi masalah yang saya ambil. Ada 3 masalah, yaitu masalah motivasi, masalah minat, dan masalah sumber daya manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini saya simpulkan menjadi 4, yaitu bagaimana motivasi mahasiswa akuntansi mempengaruhi minat mereka untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu yang kedua itu, apakah motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu yang ketiga itu ada, apakah motivasi mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu ada yang keempat dan yang terakhir, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Mungkin 4 yang menjadi rumusan masalah pada proposal saya. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan menjadi 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi mahasiswa akuntansi terhadap minat mereka untuk menjadi akuntan di masa depan. Lalu yang kedua itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan. Lalu yang ketiga itu untuk mempengaruhi pengaruh lingkungan pendidikan terhadap motivasi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang saya harapkan ada 3, yaitu yang pertama itu memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan. Lalu yang kedua itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi akuntan di masa depan. Lalu yang ketiga itu dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki motivasi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan, sehingga dapat meningkatkan minat mereka untuk memilih profesi ini di masa depan. Lalu ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini akan difokuskan dengan cakupan 3 poin, yaitu yang pertama pembatasan masalah. Yang pertama itu akan dilakukan dalam periode waktu tertentu.
sehingga tidak dapat mengambil faktor-faktor yang berkembang di luar waktu tersebut yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua itu akan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga faktor-faktor yang bersifat kualitatif atau subjektif seperti pengalaman pribadi atau preferensi individu tidak akan dijelaskan secara rinci pada penelitian kali ini. Lalu yang ketiga itu akan melibatkan sampel terbatas dari mahasiswa program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, sehingga hasil penelitian tidak dapat dianggap sebagai representasi dari seluruh populasi mahasiswa program studi akuntansi di institut tersebut. Mungkin ada tiga yang menjadi pembatasan masalah pada penelitian saya kali ini. Lalu kita masuk kepada sistematika penulisan penelitian. Jadi pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama itu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Terus ada bab 2 tentang kajian pustaka. Lalu bab 3 tentang metodologi penelitian. Bab 4 tentang analisis data dan pembahasan. Lalu ada bab 5 sebagai penutup. Jadi bab 1 tentang pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, lalu yang terakhir itu sistematika penulisan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang bab 1 yaitu mengenai tentang pendahuluan. Lalu yang kedua itu tentang kajian pustaka pada bab 2. Jadi bab ini pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan topik penelitian mengenai pengaruh motivasi pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Selain itu menjelaskan perumusan hipotesis yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, lalu juga menjelaskan tentang kerangka penelitian atau tentang kerangka pemikiran. Lalu ada bab 3. Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu ada bab 4. Bab ini menguraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskripsi hasil objek yang diteliti. Lalu ada penjelasan atau pembahasan mengenai hasil perhitungan atau analisis data dengan metode analisisnya serta interpretasi hasil. Lalu ada bab 5 sebagai penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran yang hendak disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Jadi bab 5 menjelaskan tentang penutup, kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran yang hendak disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada penelitian kali ini yang saya ambil.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grand theory. Teori yang saya ambil ada 3, yaitu teori kebutuhan dan kepuasan, teori harapan, lalu ada teori atribusi. Yang pertama itu teori kebutuhan dan kepuasan. Jadi kaitannya dengan proposal yang saya ambil adalah teori kebutuhan dan kepuasan merupakan penjelasan bahwa perilaku atau tindakan seseorang dipengaruhi oleh beberapa motif yang nantinya ingin dicapai. Kebutuhan juga ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik seperti lapar, rasa haus, kebutuhan akan perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu kebutuhan atau keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan, atau pemecatan. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan keputusan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Lalu ada kebutuhan akan penghargaan, yaitu akan status atau kedudukan, kehormatan, diri, reputasi, dan prestasi. Lalu ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kepuasan atau kebutuhan yang berfungsi sebagai pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi ekspresi diri dan melakukannya yang paling sesuai dengan dirinya. Lalu penjelasan dari Fahraini 2012 menjelaskan teori kebutuhan dan kepuasan mengasumsikan bahwa kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. Hal yang penting dalam pemikiran ini bahwa kebutuhan yang telah dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia menerima uang yang cukup dari pekerjaannya, maka uang tidak mempunyai daya investasinya lagi. Jadi bila suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku, hanya intensitasnya yang lebih kecil. Lalu teori yang saya ambil selanjutnya itu teori harapan. Teori harapan kaitannya dengan proposal yang saya ambil, yaitu berkaitan dengan minat. Teori harapan menjelaskan bahwa dorongan mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah adanya harapan dan hasil yang nantinya bisa dicapai setelah adanya usaha yang telah dikorbankan. Jadi teori harapan ini dikembangkan sejak tahun 1930 oleh Kurt Lewin. Dasar dari teori ini mempunyai sejarah yang panjang, tetapi menjadi dikenal dalam akuntansi setelah diperkenalkan oleh Ronen pada tahun 1975 dan kemudian secara komprehensif dan sistematik dirumuskan oleh Victor Fromm. Teori harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide dasar dari teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Variabel-variabel kunci dalam teori harapan adalah pertama itu usaha, hasil, harapan, dan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua. Lalu ada hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan kadar, kekuatan, dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu.
Jadi pada teori harapan ini mempunyai 3 hubungan, yaitu hubungan usaha kinerja, kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. Lalu yang kedua itu hubungan kinerja penghargaan, tingkat sampai mana individu tersebut yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu hubungan penghargaan, tujuan pribadi, yaitu tingkat sampai mana penghargaan organisasional memuaskan tujuan-tujuan pribadi atau kebutuhan-kebutuhan seorang individu dan daya tarik dari penghargaan-penghargaan potensial bagi individu tersebut. Kunci untuk teori harapan adalah pemahaman tujuan-tujuan seorang individu dan hubungan antara usaha dan kinerja, antara kinerja dan penghargaan, dan akhirnya antara penghargaan dan pemenuhan tujuan individual. Teori pengharapan mengakui bahwa tidak ada prinsip universal untuk menjelaskan motivasi setiap individu. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori harapan menunjukkan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang akan diperoleh dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Lalu teori yang ketiga yang saya ambil yaitu teori atribusi. Jadi kaitannya teori atribusi dengan proposal yang saya ambil mengenai pengaruh minat pada mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, yaitu bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya perpaduan dorongan dari dalam diri seseorang tersebut dan juga dari sisi luar, yaitu lingkungan sekitar. Jadi teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang mengimplementasi suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Itu adalah kutipan dari Lubis 2014. Lalu selanjutnya saya akan masuk tentang pembahasan kajian teori variabel penelitian. Yang pertama itu tentang motivasi. Jadi setiap manusia yang berusia produktif bekerja karena ada dorongan dari dalam diri setiap individu. Dorongan tersebut memotivasi mereka untuk bekerja dan berkarir. Itu adalah pengertian dari variabel motivasi. Motivasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu motivasi kualitas. Motivasi kualitas sendiri adalah motivasi dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Lalu ada motivasi karir. Jadi motivasi karir sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perjalanan kerja seseorang sepanjang perjalanan hidupnya. Lalu yang ketiga itu ada motivasi ekonomi. Pengertian dari motivasi ekonomi sendiri merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang diinginkan. Lalu motivasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu tentang motivasi positif dan motivasi negatif. Pengertian dari motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan kerja tertentu, misalnya dengan memberikan intensif atau tambahan penghasilan.
Lalu pengertian dari motivasi negatif itu sendiri merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Lalu variabel selanjutnya itu ada minat. Pengertian minat sendiri yaitu adalah suatu keinginan yang didorong oleh sesuatu hal berupa pengamatan dan perbandingan dengan kebutuhan yang diinginkan. Itu adalah kutipan dari Benny tahun 2006. Lalu pengertian minat lainnya itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Selanjutnya, Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan minat sebagai keinginan untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Lalu pada jurnal Slameto tahun 1995 menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa dan suatu ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh dan timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat partisipasi, pengetahuan, dan kebiasaan. Minat juga mengartikan terhadap situasi yang dihubungkan dengan kebutuhan atau keinginan sendiri. Dengan begitu, dari beberapa definisi pengertian di atas dapat disimpulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada minat. Dibagi menjadi tiga, yaitu minat dianggap suatu perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku. Lalu minat, yang kedua itu minat menunjukkan seberapa keras seorang berani mencoba melakukan sesuatu. Dan yang terakhir itu minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu variabel selanjutnya yang saya ambil itu tentang profesi akuntan. Profesi akuntan sendiri dapat diartikan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja pada pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, dan konsultan manajemen. Lalu, profesi akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, supaya dikatakan sebagai profesi ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Harp 1991 adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 5, yaitu memiliki bidang ilmu yang ditekuninya, yaitu akuntan. Lalu kedua itu memiliki kode etik. Ketiga itu berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah. Yang keempat adalah keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu bekerja bukan dengan motif komersial tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi akuntan sehingga berhak disebut sebagai salah satu profesi. Lalu untuk mengikuti profesi akuntan, jalur pendidikan akuntan di Indonesia sebelumnya ada program PPAK atau sebelum tahun 2001 di Indonesia ada 2 jalur untuk mendapatkan gelar akuntan dengan nomor register, yaitu Fakultas Ekonomi Negeri dan Fakultas Ekonomi Swasta.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerangka berpikir. Pada bab 2 ini, kerangka berpikir adalah subbab yang paling penting karena dari sini kita bisa melihat tentang kerangka berpikir yang saya ambil dari proposal yang saya buat. Jadi, eh, minat yang ada dalam diri individu seseorang didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal atau dari dalam diri individu tersebut maupun dari faktor eksternal yaitu dari lingkungan luar. Minat timbul karena adanya motif atau tujuan tertentu yang ingin dituju atau dicapai yang harapannya akan memberi manfaat atau hasil yang berguna. Lalu eh, kerangka berpikir untuk profesi akuntan yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 telah memberikan keluasan bagi semua kalangan sarjana untuk bisa masuk dalam pendidikan profesi akuntan atau PPAK yang seperti sudah saya bahas sebelumnya. Teori atribusi menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu hal yang diinginkannya, maka hal tersebut akan menarik minatnya. Seseorang yang mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang Akuntan Publik yang di dalamnya membahas tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain, maka menunjukkan bahwa ia tertarik untuk berkarir di bidang akuntan publik, sehingga secara tidak langsung seseorang tersebut juga akan memiliki minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan, karena hal itulah merupakan syarat untuk menjadi seorang akuntan publik. Lalu eh, kita masuk ke dalam pengembangan hipotesis. Yang pertama itu pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hipotesis yang pertama itu motivasi kualitas merupakan motivasi atau dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya. Jadi hipotesis pada pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi yang saya ambil yaitu semakin tinggi motivasi kualitas mahasiswa, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu hipotesis yang kedua itu tentang pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK, yaitu eh, yang saya ambil hipotesis yang kedua, semakin tinggi motivasi karir mahasiswa, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu hipotesis yang ketiga, pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Pada hipotesis yang ketiga ini, yang dapat saya ambil adalah semakin tinggi motivasi ekonomi, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerangka berpikir. Pada bab 2 ini, kerangka berpikir adalah subbab yang paling penting karena dari sini kita bisa melihat tentang kerangka berpikir yang saya ambil dari proposal yang saya buat. Jadi, minat yang ada dalam diri individu seseorang didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal atau dari dalam diri individu tersebut maupun dari faktor eksternal yaitu dari lingkungan luar. Minat timbul karena adanya motif atau tujuan tertentu yang ingin dituju atau dicapai yang harapannya akan memberi manfaat atau hasil
yang berguna. Lalu kerangka berpikir untuk profesi akuntan, yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 telah memberikan keluasan bagi semua kalangan sarjana untuk bisa masuk dalam pendidikan profesi akuntan atau PPAK. Yang seperti sudah saya bahas sebelumnya, teori atribusi menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu hal yang diinginkannya, maka hal tersebut akan menarik minatnya. Seseorang yang mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang Akuntan Publik yang di dalamnya membahas tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain, maka menunjukkan bahwa ia tertarik untuk berkarir di bidang akuntan publik, sehingga secara tidak langsung seseorang tersebut juga akan memiliki minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan, karena hal itulah merupakan syarat untuk menjadi seorang akuntan publik. Lalu kita masuk ke dalam pengembangan hipotesis. Yang pertama itu pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hipotesis yang pertama itu motivasi kualitas merupakan motivasi atau dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya. Jadi hipotesis pada pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi yang saya ambil yaitu semakin tinggi motivasi kualitas mahasiswa, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu hipotesis yang kedua itu tentang pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK, yaitu yang saya ambil hipotesis yang kedua, semakin tinggi motivasi karir mahasiswa, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu hipotesis yang ketiga, pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Pada hipotesis yang ketiga ini, yang dapat saya ambil adalah semakin tinggi motivasi ekonomi, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Selanjutnya masuk kepada bab 3, metode penelitian, yaitu teknik pengambilan sampel. Jadi sampel adalah populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak karena peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu. Teknik purpose sampling ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada judgment sampling atau pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Lalu ada kuota sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang dilakukan berdasarkan kuota atau jumlah tertinggi untuk setiap kategori dalam sebuah populasi target. Dalam penelitian ini, mahasiswa yang dijadikan objek penelitian adalah mahasiswa S1, program studi akuntansi angkatan 2019 dan 2020. Jadi angkatan 2019 dan 2020 dipilih karena telah menempuh mata kuliah akuntansi
dan mahasiswa angkatan tersebut dianggap sudah memikirkan profesi apa yang akan diambil ke depannya dan akan segera terjun ke dunia profesi secepatnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School menjadi pilihan sampel dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa kurangnya minat mahasiswa STIA Indonesia Banking School menjadi akuntan dan masih sedikit lulusannya yang menjadi seorang akuntan. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Jadi purpose sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan memilih secara sengaja menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya masuk kepada bab 3 metode penelitian, yaitu teknik pengambilan sampel. Jadi sampel adalah populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak karena peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu. Teknik purpose sampling ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada judgment sampling atau pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Lalu ada kuota sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang dilakukan berdasarkan kuota atau jumlah tertinggi untuk setiap kategori dalam sebuah populasi target. Dalam penelitian ini, mahasiswa yang dijadikan objek penelitian adalah mahasiswa S1, program studi akuntansi angkatan 2019 dan 2020. Jadi angkatan 2019 dan 2020 dipilih karena telah menempuh mata kuliah akuntansi dan mahasiswa angkatan tersebut dianggap sudah memikirkan profesi apa yang akan diambil ke depannya dan akan segera terjun ke dunia profesi secepatnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School menjadi pilihan sampel dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa kurangnya minat mahasiswa STIA Indonesia Banking School menjadi akuntan dan masih sedikit lulusannya yang menjadi seorang akuntan. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Jadi purpose sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan memilih secara sengaja menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Lalu ada jenis data dan sumber data. Jadi pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner. Data primer yang digunakan pada penelitian merupakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2019 dan 2020 dari STIA Indonesia Banking School. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan untuk mengetahui penilaian responden mengenai motivasi dan minat mahasiswa akuntansi terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi menjadi seorang akuntan. Jadi jenis data tersebutlah yang bakal menjadi objek penelitian dari proposal yang saya buat, yaitu mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2019 dan 2020 menjadi objek penelitian pada kuesioner. Lalu selanjutnya masuk kepada variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Jadi motivasi yang dimaksud adalah pada variabel motivasi ini menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan Widya Stuti tahun 2004. Instrumen ini diukur dengan skala Likert 5 poin yang berisi 30 pertanyaan
di mana untuk motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi masing-masing terdiri dari 10 item pertanyaan. Sikap responden yang sangat tidak setuju diwakili oleh poin 1, yang dapat diartikan bahwa motivasi mahasiswa rendah, sedangkan sikap responden yang sangat setuju diwakili oleh poin 5, yang berarti bahwa motivasi mahasiswa tinggi. Jadi pada penelitian ini motivasi yang menjadi variabel independen yaitu motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Minat adalah suatu keinginan yang didorong oleh suatu hal berupa pengamatan dan memperbandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Minat itu sendiri dapat diharapkan dapat merefleksi mahasiswa di masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada variabel minat ini adalah dibagi menjadi 3, yaitu minat dianggap suatu perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku. Lalu yang kedua itu minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba melakukan sesuatu. Dan yang terakhir itu minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang dirancang seseorang untuk melakukan suatu. Variabel minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi ini menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Lalu ada variabel ini terdiri dari 5 item. Yang pertama itu sikap responden yang sangat setuju mewakili poin 1. Lalu yang sangat setuju diwakili oleh poin 5. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 butir pertanyaan dengan menggunakan skala kategori yang berkaitan dengan kepuasan dengan 5 pilihan jawaban, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Artinya semakin tinggi skala, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu ada alat analisis data, yaitu ada uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji heterokedasitas, dan uji multikolinearitas. Jadi instrumen yang akan digunakan dalam suatu penelitian dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti atau mengadopsi instrumen pengukuran yang dikembangkan dan diuji validasinya oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengukur variabel-variabel motivasi yaitu motivasi kualitas, karir, dan motivasi ekonomi digunakan dari model Widya Astuti 2004 dengan masing-masing variabel menggunakan 10 pertanyaan. Yang pertama itu ada uji validitas. Validitas yaitu penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Dalam uji validitas digunakan perhitungan dengan produk momen dari Carl Person. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu untuk mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan signifikan A. Lalu yang kedua itu ada uji reliabilitas, yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan konsisten stabil bila dilakukan pengukuran berkali-kali sehingga dapat diandalkan. Pengujian dilakukan dengan mengukur kolerasi antara jawaban pertanyaan dengan menguji uji statistik. Lalu yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, yaitu uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memenuhi atau tidak beberapa asumsi ini. 1. Data normal. 2. Memiliki variasi yang sama. 3. Tidak terjadi multikolinearitas. 4. Tidak terjadi autokorelasi. Untuk dilakukan beberapa pengujian berikut, yaitu lalu selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data distribusi normal atau tidak. Lalu ada uji heterokedasitas. Pengujian bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu ada uji multikolinearitas, yaitu terjadi ketika variabel independen yang ada dalam model korelasi suatu sama lain. Ketika korelasi antara variabel independen sangat tinggi, maka sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua cara untuk menggunakan uji multikolinearitas, yaitu melalui nilai T hitung R2 dan F ratio. Jika R2 tinggi, nilai F ratio tinggi, sedangkan sebagian besar bahkan seluruh koefisien regresi tidak signifikan, maka kemungkinan terdapat multikolinearitas dalam model tersebut. Yang kedua itu melalui tolerance value dan variance influencer faktor. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Hipotesis 1 itu tentang semakin tinggi motivasi kualitas, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu hipotesis 2, semakin tinggi motivasi karir, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Lalu hipotesis 3, semakin tinggi motivasi ekonomi, akan semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Persamaan regresi tersebut dapat digambarkan melalui gambar di slide, yaitu motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi beta 1, lalu motivasi karir pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi yaitu beta 2, lalu motivasi ekonomi pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi beta 3. Jadi pengujian terhadap hipotesis akan memakai regresi berganda untuk mengetahui terdapat pengaruh signifikan antar satu variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena terdapat 3 variabel independen X1, X2, X3 dan variabel dependen Y. Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dirumuskan seperti rumus di slide, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 plus E, di mana Y itu minat, X1 itu motivasi kualitas, X2 itu motivasi karir, X3 itu motivasi ekonomi, beta sebagai koefisien regresi, E sebagai residual error statistik, yaitu faktor pengganggu di luar model. Lalu yang D itu kriteria keputusan A1 diterima jika nilai signifikan P value beta 1 motivasi kualitas, beta 2 motivasi karir, dan beta 3 motivasi ekonomi lebih kecil daripada A. Lalu koefisien beta 1 motivasi kualitas memiliki nilai positif. Lalu yang ketiga itu koefisien beta 2 memiliki motivasi karir memiliki nilai positif. Lalu yang terakhir itu koefisien beta 3 motivasi ekonomi memiliki nilai positif. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang presentasi proposal saya mengenai pengaruh motivasi pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.